teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya nggak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Ya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa. Dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat, gitu ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan karena Pak Mahfud akan pergi dinas ke luar negeri, saya akan tetap aja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu dan saya sudah menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru, kita terus tindak lanjuti. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai langkah-langkah yang kita lakukan dengan PPATK untuk bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Karena ini adalah undang-undang domainnya pencucian uang yang nanti mungkin Pak Mahfud akan sampaikan. Satu, kami pajak, bea cukai terutama ini yang disorot, bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkapkan beberapa kasus dalam rangka tugas kita adalah mengamankan penerimaan negara. Pertama, di dalam Direktorat Jenderal Pajak, kita menganalisa dan memanfaatkan laporan harta dan aset yang kita terima dan kita dari 1129 laporan, ini pajak ya dengan PPATK, yang proaktif kita terima berjumlah 507. Hasil analisa yang dilakukan PPATK bersama kami. Kemudian memanfaatkan hasil itu untuk mengamankan penerimaan negara. Ini kemarin yang sudah dilaporkan kepada Pak Mahfud oleh Dirjen Pajak. Kita sudah merecover 7,08 triliun rupiah yang merupakan penerimaan negara pajak dan penggunaan informasi mengenai pencucian uang untuk kemudian kita ambil sebagai hak negara. Jadi dalam hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kami bersama PPATK untuk terus melakukan kerjasama. Untuk bea cukai kita juga lakukan yang sama, yaitu kita memberikan laporan dan PPATK melaporkan kepada kita. Untuk sebelum ke Pak Mahfud, saya ingin tegaskan keterangan tambahan terakhir. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya
menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lampor kepada Pak Mahfud, Pak ini sudah mentok, saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud dengan kita akan terus kita lakukan secara erat karena kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia lagi, membangun Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif dan memberikan dukungan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur. Itu adalah tugas saya sebagai Kementerian Keuangan. Saya senang dibantu dalam hal ini oleh Pak Mahfud maupun instansi-instansi lain. Semakin cepat tentu semakin baik, karena buat kami ini adalah suatu pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai satu tanggung jawab bendahara negara melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan baik. Mungkin itu dari saya. Pak Mahfud, monggo. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani. Saya merasa gembira tidak kehilangan, Bu Sri Mulyani tidak kehilangan ketegasan dan bangunan logika dalam menerangkan sehingga kita semua menjadi paham, dan ini bagian dari kerjasama saya dan Ibu Sri Mulyani dalam beberapa kasus tertentu, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan. Seperti BLBI kami berduet bagus gitu dan masih akan terus. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun, itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan Pak bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly. Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan. Karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga
menurut intelijen keuangan, ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak perlu operasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah, itu tindak pidana pencucian uang. Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga. Gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang itu bukan hanya di sini yang ada, menurut saya di berbagai institusi itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wajar, itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah, selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KNKT itu masalahnya, Pak, tunjukkan dulu korupsi asalnya, pidana asalnya yaitu korupsi baru. Tapi sesudah ketemu korupsinya tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh, gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH nih. Aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK. Itu nanti ke sana arahnya. Dan saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya. Tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK, yang itu bendahara sebuah partai itu. Itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah, itu yang akan kita gebrak. Karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu tidak selesai, orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan nih, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang, itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegak, karena itu bagian APH. Tapi ada di kementerian yang begini, tentu bisa diantisipasi dari sini. Terus sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tapi tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37, belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang kalau di dalam ilmu hukum pencucian uang gitu. Nah, oleh sebab itu sama saya dengan Bu Sri Mulyani, kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Saya sudah baca datanya satu persatu
jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, ditindak begini segini, gitu. Bedanya hanya sedikit lah. Bedanya Bu Sri Mulyani mengatakan sudah direspon semua. Kalau di PPATK mungkin ngukur direspon itu ini belum final, baru pernah direspon tapi tidak jelas hasil akhirnya apa gitu. Mungkin nanti kita akan klarifikasi lagi, akan buat klasifikasi bagaimana cara menganggap sebuah respon itu selesai atau cukup diberitahu sudah mulai diperiksa dan seterusnya, atau ini tidak usah dilaporkan lagi karena udah dipecat, karena udah meninggal, karena udah pensiun, karena udah dipenjara. Mungkin saja yang seperti itu yang tidak ketemu. Tapi kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Kita bicara satu ASN dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian. Saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa yang jumlahnya lebih banyak dari korupsi, ini dibiarkan. Terbiarkan lah, bukan dibiarkan. Maka mari kita mulai sekarang, tidak ada masalah untuk itu. Nah saya kira kalau keterangan dari saya cukup sekian dan tidak ada yang perlu dihentikan dari langkah ini karena beda jalur. Yang Bu Sri Mulyani sudah terus melangkah dan sudah bagus, yang saya juga terus melangkah. Dan saya ingatkan kepada KL dari sekarang, di kementeriannya itu yang seperti ini nih banyak. Orang beli proyek, orang ini seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ, gitu. Nah kan kalau itu memang ya menteri tidak sanggup menjangkau sampai ke situ, makanya ada APH, aparat penegak hukum. Nanti kita kerjain ini. Saya kira itu ya dari saya. Pak Mahfud, mungkin tambahan ya? Tadi ada beberapa wartawan menanyakan kepada kami ya, 69 dari pegawai di Kementerian Keuangan yang waktu itu dalam keterangan pers Pak Wamen dengan Pak Irjen yang diidentifikasikan sebagai berisiko tinggi. Ini juga tadi saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, cara kita mendiagnosa dan mengidentifikasi dari karyawan atau pegawai Kemenq dengan skor resiko, profil resiko, itu kita punya sistemnya. Entah dari sisi kecocokan LHKPN atau LHA-nya, kita melihat dari sisi tingkah laku mereka, dari media sosial dan yang lain-lain. Banyak wartawan menanyakan 69 itu dari PPATK atau dari kami. Saya tegaskan itu informasi dari Kemenq. Irjen mengidentifikasikan sebetulnya 27 plus 2 untuk yang risiko tinggi, jadi 29 orang plus 60 plus 8, 68 eselon pegawai yang risikonya menengah. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya. Hari ini sudah seminggu ini Irjen kemudian makin memperdalam dan memanggil semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi dan risiko menengah. Risiko rendah bukannya kita tidak perhatikan, tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu tentunya. Karena masyarakat ingin tahu langkah proaktif dari Kementerian Keuangan. Tadi seperti saya sampaikan, informasi yang kita peroleh adalah dari PPATK, dari kita sendiri, Irjen melakukan investigasi maupun dari LHK yang dianggap di atas atau tidak anomali ya, di atas dari kepatutan dari si pegawai tersebut. Kemudian juga sumber-sumber yang berasal dari lain, termasuk dalam hal ini dari media sosial. Jadi kalau ada media sosial sekarang keluar dan kami juga sama, itu berarti ya sama-sama kita mengawal. Saya nggak ada masalah juga. Semakin cepat diidentifikasi dan terbukti akan semakin mudah buat kita melakukan tadi tindakan hukuman disiplin. Jadi sampai dengan minggu depan, ya kemarin kan mulainya kita 1 minggu ini terakhir, plus minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko
tinggi maupun menengah, 69. Dan nanti Pak Irjen akan lapor kepada saya bagaimana data-data dan klarifikasi yang diperoleh. Kami tetap menggunakan praduga tidak bersalah karena yang harus kita lakukan berdasarkan undang-undang. Namun kami juga menggunakan azas kepatutan. Makanya di dalam berbagai komunikasi saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan juga minta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan azas kepatutan dan kepantasan. Jadi saya tegaskan 69 adalah data informasi dari Kementerian Keuangan dan sedang dilakukan investigasi lebih lanjut. Nanti Pak Wamen dan Irjen akan menyampaikan laporan kepada publik mengenai hasil sesudah mereka melapor ke saya dulu. Jangan sampai lapor kepada Anda sebelum ke saya. Sama seperti kayak surat tadi, saya belum terima udah Anda semuanya udah dapat duluan gitu kan. Jadi saya mendapatkan supaya kita juga bisa satu langkah yang sama. Poinnya adalah seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, saya berterima kasih kepada seluruh pihak, media, para netizen, semua pegiat, aparat penegak hukum, Pak Mahfud, PPATK, yang ikut membantu untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Karena saya tahu ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Jadi komitmen kita untuk membersihkan akan terus kita perkuat, dan sebagai transparansi akuntabilitas saya akan sampaikan keterangannya kepada media setiap kali ada perkembangan. Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan APH kami mendukung 100%. Kami akan terus mendukung dan mensinkronkan dengan apa-apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga cukup. Gak ada, semua yang mau ditanya udah dijawab semua. Siapa yang mau tanya? Pak, Metro. soal ini Pak, kemarin PPATK menemukan ada 37 M milik Rafael itu merupakan uang suap, itu tanggapannya gimana Pak? Itu buat Pak Mahfud sama untuk Ibu Sri Mulyani. Kan di Kementerian Keuangan ini ada whistleblower ya, sistem yang saling ngadu satu sama lain. Itu apakah sudah berjalan atau sebenarnya tidak efektif karena sekarang justru banyak yang kebongkar saat ini? Sekian, terima kasih. Ya, itu bukti pencucian uang tuh seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu. Dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di safe deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak, sudah ada ilmunya lah begitu. Misalnya terus kok istrinya punya 5 perusahaan misalnya ya, kok ini anaknya punya sekian rekening, itu semua kan bisa dilacak, dan itu belum bukti hukum gitu. Nah, yang saya katakan ada transaksi berpotensi sebesar seperti itu 300 T itu yang seperti itu yang memang di luar jangkauan kalau bukan aparat penegak hukum gitu. Dan memang PPATK itu betul memberi laporan, tidak disampaikan ke Kementerian Keuangan, ternyata itu 2013 itu memang ada ke KPK, dan KPK justru lalu bertindak karena saya tunjukkan nih loh Anda punya ini gitu.
baru dipanggil gitu. Itu aja ya. Baik, yang mengenai WISE atau whistleblower, kita menerima jumlah dari laporan whistleblower, nanti angkanya yang terakhir saya mungkin lebih dari 1.200-an. Dan itu kemudian kita akan verifikasi mana-mana yang merupakan whistleblower yang legitimate ya dalam hal ini, karena tidak semua aduan itu kemudian adalah menjadi sebuah kasus yang legitimate. Dan bagi yang sudah legitimate, maka kita akan melakukan langkah-langkah seperti yang tadi saya sampaikan. Yaitu pertama, men-score, mencocokkan dengan data resmi LHK atau LHKPN. Kemudian kita lihat SPT yang bersangkutan. Kemudian kita lihat profil keluarganya. Kita mencek media sosialnya dan apakah ini menyangkut sesuatu. Teman-teman ya, nggak selalu seluruhnya korupsi, ada masalah kepegawaian, ada masalah pribadi yang bisa muncul kepada kita semuanya. Tapi itu semuanya kita berikan apa yang disebut follow up secara kredibel bagi seluruh masukan atau informasi yang berasal dari whistleblowing system. Pak Irjen telah menyampaikan mungkin minggu lalu bahwa kita punya 3 line of defense dan kita akan review lagi 3 line of defense. Defense pertama adalah di tempat mereka kerja, atasan langsung dan bagaimana unit tersebut melakukan identifikasi resiko. Yang kedua, kita punya line of defense yang disebut kepatuhan internal. Ini kebutuhan internal dan langkah-langkah yang kita lakukan dengan Irjen, berapa banyak orang yang kita berhentikan atau mendapatkan hukuman disiplin memang kami tidak menyampaikan ke publik. Tapi kalau memang Pak Mahfud bilang, Bu, supaya publik percaya saya laporkan ke publik, ya monggo saja, saya nggak ada masalah. Ini adalah rambu-rambu hukum yang kita lakukan. Jadi berapa orang mendapatkan hukuman disiplin berat, berapa ringan, nanti dari Irjen akan menyampaikan kepada teman-teman media semuanya. Mungkin itu ya, tapi saya akan meyakinkan Anda semuanya yang menyampaikan kemarin juga ada yang bilang, oh Bu Sri Mulyani cuma omong doang, saya menyampaikan laporan ternyata enggak. Ini ternyata staf saya sendiri yang membuat investasi dan kena tipu dari investasi bohong yang disalahin saya. Investasi bodong ya dalam hal ini. Jadi banyak orang punya masalah keuangan, terus semuanya bermuaranya seolah-olah ke kami gitu. Tapi enggak apa-apa, kita akan tangani saja. Setiap yang kita anggap kalau dia punya persoalan apa saja dari mulai masalah pribadi, masalah perkawinan sampai masalah karir dan masalah korupsi semuanya mengalir kepada kita dan kita akan terus lakukan berdasarkan aturan-aturan kepegawaian yang ada. Mungkin itu ya. Cukup salaman dulu Bu. Pak izin. Ada lagi pertanyaan, Ya, udah jelas. Udah jelas semuanya. Udah ya. Sip. Oke ya. Belum? Semangat. Udah ya, makasih semuanya. Yaitu tadi saudara pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan pengusutan dugaan pencucian uang 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam keterangannya tadi Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyatakan dan meluruskan bahwa yang angka 300 triliun di Kementerian Keuangan dugaan pencucian uang 300 triliun rupiah bukan merupakan tindak korupsi, tetapi angka 300 triliun ini merupakan angka yang diduga merupakan transaksi atau tindakan pencucian uang. Dalam keterangannya tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap telah melakukan 126 audit investigasi, 16 kasus telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan ada 352 pegawai Kementerian Keuangan yang telah diberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari ASN yang melanggar hukum, melakukan korupsi dan menciderai institusi. Ini komitmen yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda saudara dengan informasi terkini terkait
erupsi yang terjadi di Gunung Merapi. Kami segera kembali.